Saja ya, karena sudah menunjukkan 19.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahilladzi wabarakatuh. hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini kita bersama-sama kembali bertemu dalam kajian mentarkib ayat-ayat suci Al-Quran dan untuk malam ini adalah kelompok 6 yang akan nanti mempresentasikan surat Al-Kafirun. Baiklah Ibu Bapak, kita mulai saja eh, program ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga untuk kelompok 6 dipersilahkan. Baik, izin share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar? Jelas? wabarakatuh. Alhamdulillah bagus Ibu, Alhamdulillah. jelas. Oh, Ustaz Hatta. Maaf, Ustaz Hatta. Alhamdulillah saya Ibu. Baik, pada malam hari ini, Alhamdulillah kelompok 6 ya, atau grup 6 untuk eh, yang diberi kesempatan untuk memberikan presentasi ya, untuk kajian target atau analisis target dari surah Al-Kafirun ini yang insya Allah ini sangat familiar dan sering kita baca tentunya ya, dan juga merupakan memiliki keunikan sebenarnya, keunikan linguistik terutama pada pengulangan ya, pengulangan atau tikrar yang usulnya menegaskan uh, untuk konsistensi akidah nih. Izin pertama-tama tuh kita mulai dengan ayat yang pertama, yaitu Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. Qul ini adalah fiil amar ya yang fa'ilnya berupa dhamir mustatir anta ini merujuk kepada eh, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian al-kafiruna apa nih? Ya ayyuha ya di sini adalah harfun nida, harfun nida dan ayu ini adalah munada ya, munada yang mabni ala sukun. Kemudian huruf H hanya ayuha yang di belakang itu berfungsi sebagai harfun tanbih atau semacam penegasan ya, atau menarik perhatian atau mm, kayak memperingatkan gitu ya, peringatan. Terakhir adalah al-kafiruna. Ini kedudukannya sebagai al-kafiruna adalah ma'rifat, jamak mudzakkar salim, marfu, dan dia kedudukannya sebagai naat atau juga ada bisa badal ya. Ini ya. Nah, ini menjadi apa namanya bentuknya tadi udah jamak ya. Kemudian dari sisi eh, pada kalimatnya di sini ya, dari sisi nahwunya, maka ini adalah jumlah fiil fa'il. Ya, fiil fa'il. Kemudian fiil fa'il adalah kulnya. Kemudian yang ya ayyuhal kafirun ini menjadi maf'ulul qaul ya, atau maf'ul bih. Nah, maf'ul bih dari qul ini ya berupa maf'ulul qaul, dan maf'ul qaul ini nanti sampai ujung ya, sampai menurut kami sih sampai ujung ayat ke-6 ya. Oke. Baik, ini adalah ayat pertama. Ini Uni Risma satu-satu atau sampai selesai dulu? Semuanya dulu, Bu. Oh, semuanya dulu. Ya. Baik. Untuk berikutnya kita masuk ke ayat kedua. Ayat kedua yaitu Bawahnya.
La a'budu ma ta'budun. La ini adalah la nafiyah huruf ke-18. A'budu atau artinya tidak ya, artinya tidak. A'budu di sini adalah fiil mudhari ya, fiil mudhari dhamir mustatir untuk ana ya, untuk ana di sini itu wazan ketiga ada di kosakatanya halaman 90. Kemudian ma di sini artinya apa? Ini huruf ke-21 berupa ma di sini ma mausulah ya, mausul dan juga dia nanti untuk silahnya yaitu ta'uduna, silahnya berupa fiil mudhari dan juga dhamir mustatirnya antum. Itu. Kemudian dari sisi nahwunya, maka la di sini tentu adalah huruf ya, tidak ada posisinya, yang ada adalah budu, itu jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Kemudian ma menjadi maf'ul bihnya sampai ke ta'budun, ma ta'budun itu maf'ul bihnya. Kemudian di sini tentu ta'buduna itu adalah jumlah fi'liyah, fi'il fa'il juga. Nah, ini adalah jadi dari la a'budu ma ta'budun itu adalah jawab nida dari ayat pertama ya ayyuhan. Ya ayyuhan. Jawab nidanya kemudian juga merupakan maf'ulul qaul ya, sambung dari ayat yang pertama dari kul. Berikutnya ayat ketiga wala an wala antum abiduna ma a'bud. Dan ini merupakan huruf ke-13 al-atfu, eh, lalu diikuti oleh la nafiyah huruf ke-18, lalu antum ini domir fasil, domir munfasil sini ya terlihat domir munfasil. Kemudian abiduna ini isim fa'il, artinya penyembah, isim fa'il jamak. Dan kemudian dia marfu posisinya. Jadi ini untuk ayat ketiga. Kemudian a'budu itu artinya aku sembah. Ini adalah fi'il mudhari. Domirnya domir mustatir ya, domir mustatir ana wazan ketiga. Nah, untuk ma'budu itu mausul silah ya, silahnya berupa fi'il dan ya fi'il mudhari. Yang dari mulai uh, la antum abidu nama a'bud ini maktubnya ke ayat yang kedua. Jadi yang kedua itu kita lihat di sini adalah a'budu ma ta'budun, maka la antum abidu nama a'bud itu maktubnya ke ayat yang tadi, apa kalimat yang tadi. Kemudian dari sisi nahu maka antum antum itu adalah mubtada dan khobarnya adalah abidu nama a'bud, abidu Iya nama ya. a'bud. Kemudian ma'abudu ini ma'ful bih ya, kemudian a'budunya adalah fiil jumlah fi'liyah fiil fa'il. Nah, ini pun masih tersambung dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu merupakan jawab nida dari ya ayuha, ya kemudian merupakan maqulul qaul ya dari qul. Tuh, kita lanjut ke ayat keempat. Ayat keempat ini saya bacakan ayatnya. Wala ana abidum ma abadtum. Wa adalah huruf al-atfu. Kemudian la bukanlah, artinya bukanlah, ini an-nafi. Ya, nafi huruf ke-18. Lalu ana ini dhamir munfasil marfu. Kemudian abidu ini isim fa'il mufrad dan marfu.
Kemudian ma ini huruf ke-21 ya isim uslah ya dan silahnya adalah abatum berupa fi'il madhi domirnya antum bahasa ketiga. Kemudian yang la ana abidum ma abatum ini maktuf ke yang tadi sama tuh. Ya, jadi yang pada ayat ketiga ada kan tadi. Yang ayat ketiga la antum abiduna ma'bud. Ayat keempatnya la ana abidum ma'abadtum. Nah, kemudian pada nahwunya ini kita temukan ana itu mubtada, lalu khobarnya mana? Khobarnya adalah abidum ma'abadtum. Dengan kemudian khobarnya berupa di sini uh, apa namanya maf'ul bih ya ini jumlah fi'il amanya adalah maf'ul bih kemudian abatumnya jumlah fi'liyah fi'il fa'ilnya abatum. Ya. Kemudian ini masih nyambung ya dengan ayat sebelumnya bahwa wala ana abidum abatum itu adalah jawab dari ya ayyuha. Ya ayyuha ini jawab nida ya kemudian eh, apa merupakan sambungan juga dari ayat pertama ya yang bukan jawaban apa namanya jawab ya maf'ulul qaul atau maf'ul bihnya maaf maf'ul bihnya dari kul. Lalu kita masuk ke ayat kelima yaitu wala antum abiduna ma a'bud maka urayanya akhirnya untuk surafnya wa itu al-atfu kemudian la huruf nafi, nafi. Kemudian berikutnya adalah eh, la antum itu dhamir munfasil marfu malah sukun. Kemudian abiduna ini isim fa'il jamak salim. Kemudian bentuknya adalah maf'ul. Lalu eh, ma di sini huruf ke-21 sama ya polanya sama hampir semua ayat nih. Isim mausulah, kemudian istilahnya berupa fiil mudhari dhamir mustatir ana ya, kemudian wazannya wazan tiga. Kemudian yang mulai dari la antum abidu nama a'bud ini maktuf ke ayat eh, 1 sampai 4 ya dikurangi. Ini salah aku ya. Benar nggak nih? Ya betul. Ya, betul. Nah, kemudian untuk sorofnya, nahunya apa? Jadi antum sama ini mubtada, kemudian abidu nama budnya khobarnya, lalu ma ini menjadi maf'ul bih, ma'budu ini adalah jumlah fi'liyah fi'il fa'il. Ini juga masih nyambung ke ayat-ayat sebelumnya. Kalimat apa ayat yang ke 5 ini adalah jawab nida ya ayuha juga merupakan maqulul qaul ya dari kul. Kemudian masuk ke ayat 6 ke ayat 6 lakum dinukum waliyadin. Nah, di sini berbeda pola namun masih tersambung tentunya ya dengan perintah untuk menyampaikan apa pada orang kafir yaitu la ya la lakum dinukum waliyadin. La ini tentu huruf hijarin ya. Kemudian kalian ini menjadi majrurnya majrur berupa domir mutasil. Ya, kemudian berikutnya adalah agama din agama ini senakirah ya marfu berupa mudhof dan mudhof ilaihnya adalah kum. Kumnya berupa domir mutasil yang mudhof ilaihnya. Lalu wa-nya adalah al-adfu huruf ke-13 li ada jar majrurnya
adalah ya, ya aku. Kemudian dinu, ini isim nakiroh marfu dan ini adalah mudhof dari kata sesudahnya yaitu aku ya, sehingga mudhof mudhof ilaih. Jadi dini, ya dini. Ini domir mutasilnya. Banget sibuknya. Nah, kemudian di sini tentu yang jar majrur ini mudhof mudhof ilaih, yang li ini jar majrur ya, ya lia jar majrur. Kemudian dini sorry dinu dini dini itu mudhof mudhof ilaih. Nah, ini untuk ke ayat 1 sampai 4 ya ini lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum sampai situ. Dan ini uh, waliyadin liyadin polanya sama, mengikuti polanya sama. Di sini kita lihat untuk sisi nafkunya, nafkunya adalah dia karena jar majrur di depan maka dia jadi khobar muqaddam. Sedangkan mubtada'nya ada di belakang, mubtada muakhir yaitu dinukum. Kemudian juga pola yang sama untuk liyadin itu adalah khobarnya di depan, khobar muqaddam. Lalu mubtadanya yaitu di ini itu menjadi mubtada muakhir. Nah, ini untuk kalimat ini semuanya ayat kecil ini adalah juga merupakan jawab nida ya ayuha dan juga maufulul qaul yaitu dari kul dari ayat yang pertama. Begitu baganya ini ringkasannya. Jadi apa ini adalah lengkapnya untuk bagan ini Mbak maaf Emma, ya. Mbak Emma sepertinya bagiannya ini ya, salah salah file kayaknya. Iya Saya share, kayaknya ya. saya share bagiannya ya Mbak Emma. Oh iya iya Nah, punten. ya. Yang tadi udah bener belum? Oh, ada. Yang Ya, tadi. Udah udah ya? terlihat Mbak Emma. Oh ya udah, dah. Oh ya udah. Ya. Punten Mbak Emma, disilakan Mbak Emma. Ya ini udah direvisi. Yang tadi belum direvisi salah tayang. Ya, baik. Jadi kita lihat di sini mulai dari awal. Nih ya, jadi yang awal ini adalah fi'il, jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Kemudian batasannya di sini dari mulai sekul, dari setelah kul itu tuh sampai selesai itu maf'ulul qaul atau maf'ul bih dari kul. Nah, kemudian di sini yang bawahnya ya ini adalah bentuk nida munadanya, nida wal munadanya sampai ke ayuha ya. Eh, Kemudian jawab nidanya di sini adalah mulai dari eh, apa namanya lah budu mata budu dan terus sampai selesai. Kemudian berikutnya adalah di sini jumlah fi'liyah, fi'il fa'il ya. Oke. Ini nih kurang lurus ya. Nikul ini di sini nih. Ya fi'il fa'il kemudian ini maf'ul bihnya. eh ini kotaknya masih belum pas. Maaf ya. Tapi kira-kira perinciannya sama dengan tadi lah yang dipecah-pecah tadi ya. Jadi maf'ul bihnya sampai sampai selesai. Kemudian untuk ayat pertama ya. Kemudian polanya sama kita lihat ya fi'il fa'ilnya. Kemudian yang berikutnya di mubtada ini ya mulai dari ayat berapa nih ya? Ini dari sini nih. Antum. Ah, ah, antum ya Ya. antum sampai khobarnya terusnya sini kemudian ada maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya berupa fi'il fa'il ini nih budu. Demikian juga pola ayat keempat dan ayat kelimanya memiliki pola yang sama. Saya kira itu dari saya, mungkin dari teman-teman satu grup Yang butuh. terakhir Bunda, yang ayat 6 Oh iya, ada muakhirnya. beda ya. Ya, ada beda. Yang punya pengulangan yang sama sampai ke ayat ke-5. Ya, kemudian ayat ke-6-nya ini bentuknya
khobar muqaddam, mubtada muakhar, dan demikian juga apa setelah wa atofnya itu juga memiliki pola khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Demikian. Terima kasih. Makasih, Mbak Ya, Emma. ya, ya, terima kasih dari kelompok 6. Silahkan dikembalikan dulu ke, ya. Mungkin ada yang perlu kita bahas atau kita perlu diskusikan. Mangga, Hmm, oke. ada yang mulai? Yang pertama Boleh lihat saya, oke. siapa nih? Yang Mangga. oke, yang pertama saya dulu deh ya. Jadi Ya. tadi itu coba kalau ayat pertama udah, terus ayat kedua Bu. Ayat kedua itu lanafi, lanya ini kan anu nih tidak menyebabkan fiil mudoreknya nasob. Jadi lanya ini warnanya warna putih nih, yang baris pertama. Terus yang kedua, yang ayat kedua, ayat ketiga maaf, ayat ketiga. Nah, lanya ini ini warnanya benar, warnanya adalah warna apa namanya hijau karena dia ikut mutadanya. Terus nomor ayat keempat, maaf, keempat, lanya iya mutada, oke. Terus ayat kelima, ayat kelimanya, udah ayat kelima ya. Oke, ayat kelima ini, oke. Oke, jadi tadi aja yang no, ayat kedua itu warnanya tidak ikut warna hijau ya, karena dia tidak ngikut menyebabkan fiilnya itu Ya, ya. rofa. Terus kedua, yang kedua adalah ayat pertama Bu, maaf, ayat pertama, ayat pertama, nah, ayat pertama ini al-kafiruna bisa nggak ini menjadi mubtada? Mhm. Al-kafiruna menjadi mubtada. Nah, kalau dia menjadi mubtada, maka ayat-ayat selanjutnya itu khobar. Ayat kedua khobar, ayat ketiga khobar, ayat keempat khobar, terus ayat kelima khobar, dan ayat keenamnya itu benar dah. Jadi dia kembali ke apa namanya, bukan khobar ya, ke jumlah khobar mukodam mubtada muakhir. Jadi turun satu peringkat, warnanya turun satu peringkat. Itu aja Bu Lisma. Jadi pertama adalah ayat kedua, lainnya tidak perlu warna hijau. Yang kedua, al-kafirun itu menjadi mubtada, maka yang bawahnya itu turun satu peringkat. Warnanya ya, turun satu peringkat. Itu aja Bu Lisma. Makasih. Ya, kita diskusikan dulu ya sebelum ke Ya, yang pertama. Tadi kita tentang la ya. ya, lah ayat kedua. La ayat kedua itu kan tidak la aku tidak menyembah ya gitu kan. Mhm, Meskipun memang dia sila itu tidak di dalam nahunya memang tidak berirob ya. mhm, Nah, gitu. Tapi ketika la-nya tidak berirob, bukan berarti la-nya itu diabaikan gitu ya. Berarti satu apa? Satu pengertian ya, la abudu kalau la-nya ditinggalkan kan Ya, menjadi beda ya beda, artinya ya. beda. Hmm. mhm, Antara tidak aku tidak menyembah dengan aku Aku menyembah. menyembah apa yang kamu sembah justru itu sangat ini gitu kan. Sangat berbeda maknanya. Heeh. mhm, Jadi ini satu 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 apa satu kalimat lengkap itu dengan tidaknya justru kan ya. Iya, betul. eh, Kalau Iya. misalnya kalau wau misalnya wau dan itu bisa ditinggalkan ketika wawunya tidak di apa tidak dibawa ya dannya, tapi ke bawahnya kan satu kalimat lengkap itu tidak berubah gitu. Tapi kalau mhm, ini tidak dibawa, justru Maknanya akan berlawanan. beda pengertiannya jauh banget gitu kan Iya, Pak? mhm.
Berlawanan. Kalau Berlawanan. ya, kalau saya sih lihatnya gini, Bu Lisma, nomor satu la itu kan tidak menyebabkan Betul. fiil Perubahan irob. berikutnya, iya beroni rob. Maka dia karena tidak merubah buat irob, maka dia harusnya putih, tidak menyebabkan perubahan irob di situ. Gitu. Kalau kalau anu ya, kalau Hmm. saya berpikirnya ya, Kalau meskipun kemarin dia sih, tidak. kalau kemarin diterangkan Pak Musrif sih kalau ada hubungan dengan Iya. kalimat setelahnya itu ikut warnanya dengan Hmm. kalimat setelahnya. Begitu kalau yang saya dengar. Makanya kita mendiskusikan ini lanya menjadi hijau karena berhubungan Hmm. dengan fiil fa'il yang di bawahnya. Begitu Pak. Hmm. Kalau kami, Iya, kemarin tuh Pak Musrif kan menjelaskan bahwa iya, warna ini nggak ada kaitannya sama ikrob gitu. iya Hmm. betul. Jadi kalau dia terkait secara maknawi, Iya, maka dia mengikuti warnanya gitu. iya. Hmm. Ya, Oke, oke. gitu. Oke. Beda dengan Hmm. wa ya, wau dan. Kalau Beda wau dengan wah dan, ya, wah tuh wau dan ada itu yang kalau misalkan tidak dikasih warna juga tidak mempengaruhi arti yang di bawahnya itu satu kalimat betul lengkap ya, itu. ya Nah, betul. tapi kalau ini si la ini tidak dibawa, Hmm. justru Dia beda pengertiannya artinya. jadi jauh gitu, Pak. Hmm. Ya, kalau saya begitu ya. Oke. Kalau Iya. Sama kemarin saya itu juga begitu, begitu. kalau kalau apa eh, waktu itu kan bilangnya begitu ya, Pak ya. Iya betul. Iya, Pak Musrik, ya. Tuh. Waktu itu kan saya yang nanya tuh. Ah, ah, iya betul. iya Iya, betul. betul. Hey, berarti itu sudah. Yang kedua tadi apa? Apakah Mubtada. al-kafirun bisa menjadi mubtada? Ya, kalau Hmm. ini menjadi mubtada berarti nomor satu dengan nomor dua itu udah kalimat lengkap, lengkap lah sudah ya. Hmm. Katakanlah wahai. Terus adapun al-kafirun, jadi kayaknya kan ini eh, konteksnya itu Nabi Muhammad itu memanggil, memanggil kan ya. Hmm. Tapi kalau misalkan katakanlah wahai, misalkan wahai Ayu lah, Ayu itu kan nanti seseorang atau itu. Kemudian diganti dengan al-kafirun, maka terus al-kafirunnya dijadikan mubtada. Iya, Adapun orang-orang kafir adalah ya, la. Jadi ya. Oh, yang seolah-olah al-kafirun itu ya bukan lagi apa yang dipanggil lagi karena kalau menurut siapa tadi Pak itu jadi mubtada berarti ini kan udah selesai ya Yuka. oh Ya enggak, itu. anu, jadi al kafir mutada, tapi yang selanjutnya itu khobarnya, itu khobar gitu. Hmm. Jadi Coba kita ke Pak. Kayaknya nggak nyambung deh Pak kalau Kalau jadi menurut saya mubtada. sih al-kafirun ini tetap munada aja. Dia Munada kan bukan munada mubtada. ya, Mm-mm. bukan mubtada dia. Jadi dia kan apa sifat ke Ayu kan? Sifat Boleh sifat, boleh Sifat atau badal bada sih. ke Ayu Hmm. ya. 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 Jadi dia Ada apa kata di sini ya? fungsinya tuh munada gitu. Ada Iya, itu. dia dia munada dia dia meskipun dia Kalau gini Pak, ini munadanya kan ini munadanya yang domah ya, munada yang mabni domah kan. Mm-mm, Nah dia mm-mm. itu domah atau marfu, tetapi mahalnya tetap dia itu nasab sebagai Nah ya, mahalnya ya. munada. Mahalnya, mahal itu, mahal Mahal nasab nasab meskipun ya. begitu. Afan Bu Gitu Pak. Lesma, kalau yang sudah-sudah nidak munada itu kan tidak berkedudukan di Iya, nahwunya. betul, betul. Karena al-kafiruna itu menjadi badal atau menjadi sifat, maka Hmm, dia juga tetap sebagai munada kan itu. iya, betul. Ya Iya, disoroh betul. Jadi aja. nidak Tapi munada kalau tidak jadi mubtada, berkedudukan. kan tadi yang ditanyakannya mubtada, Pak, bukan munada. Iya, Mubtada. makanya Iya, Nah, makanya nggak ini, nggak kayaknya nggak nyambung gitu dengan nggak ini pas ya. ya. Heeh, Ya, Kalau gitu, betul. Pak. jadikan Di itu dalam sepertinya nggak mengartikannya pas. juga gitu kan. Ya, gitu Iya, Pak saya, Amir. saya juga sependapat ini dua tiga itu udah cukup nida Iya, munada, jadi iya. nggak Dia itu munada gitu. yang ya seperti yang Munada. dibuat Ibu Emma ini timnya nggak mungkin mubtada di situ. Ya, itu ya. Ya, saya kira udah betul itu. Udah betul ya. Cuma dilihat di ini, coba dilihat di Kemudian yang tadi mana yang nomor dua tadi? Eh, maaf, yang ayat kedua. hmm, Oh iya, ini tadi udah disepakati ya. hmm, Eh, tempo hari kalau ada awamilul yang menyebabkan perubahan irab terhadap sebenarnya baru dia pengaruh. Nah, memang yang lain ini bisa putih, bisa hijau sih ini sebetulnya.
Tetapi kalau dari sisi arti terjemah, memang satu paket dia antara dengan ada nafi itu dia menjadi pengertian yang utuh, tidak aku menyembah gitu. Jadi memang saya lebih cenderung ini satu warna dia seperti yang sudah dibuat ini. Sepakat maksudnya gitu. Ya, kalau sepakat kita Oke. coba lihat ke ayat 3-nya, Bu. Coba. Nah, ini lihat. Ini kita udah pernah ya bahwa abiduna ini adalah kan isim fa'il ya. Isim fa'il sebagai khobar ya. Nah, karena isim fa'il memungkinkan juga dia mempunyai maf'ul bih kan gitu ya. Berarti si maf'ul bih ini adalah bagian dari khobar. Iya. Sehingga khobarnya itu Oh, tidak garis putus, tidak garis lurus semua ke sana. Si khobarnya itu adalah abiduna ma'abud. Ngerti nggak? Jadi mubtada ini udah jadi pas ya. Nah, khobarnya itu adalah abiduna ma'abud. Nah, khobar itu mempunyai maf'ul bih, gitu kan? Nah, si maf'ul bih ini kan bagian dari khobar maksudnya, bukan bukan i'roban tersendiri. Iya, Sehingga saya sependapat ini sehingga si yang beloknya itu dari khobar, Bu, dari bukan dari khobar. maf'ul. 456 tuh Nah, khobar. 456 itu khobar, jadi ke bawah garisnya. Yang di yang ininya Bu beloknya. Ya, Boleh? beloknya ya. Boleh nggak sih saya ini ngasih? Ya, itu. Boleh. kelihatan ya. Saya mau Di ini share, aja. tapi kalau Ibu bisa ini, ya, Bisa, silakan bisa. Bunda Lisma. eh, Ibu bisa nggak memperbaiki? Kalau bisa memperbaiki silahkan. Bisa. Kalau saya bisa. Dibalikin dulu terus Iya. Di unmerge Ini ya. Nah, gitu. Itu kan jadi tidak ada sekat. Nah, ini tidak ada sekat Tapi yang di bawahnya maf'ul aja bih ya. ini juga harus ada belok juga ya, Bu ya? Belok. Coba. Atau Di saya mau maf'ul bih juga share harus coba. ada belok gitu. Saya ada Maf'ul bihnya juga komentar belok dikit nanti, gitu. tapi dari itu. Belok sampai ke bawah. Gimana? Itu kan Gimana? mubtada sama khobar. Khobarnya itu kan dari apa namanya? Ngabidu nama abud. Iya. Tapi kebetulan itu ada anak lagi, Bu. Iya. Abidunya itu jadi isim fa'il. Terus maf'ul bihnya itu yang Betul. ma'abudu. Jadi itu Iya. jadi Si setelah maf'ul bihnya hidup itu jadi masih tetap biru. Jadi punya si anak maf'ul lagi. bihnya itu bukan anak kalimat sebetulnya. Bukan ya? Bukan. Tapi Nanti dia yang punya anak kalimat itu yang maf'ul bih yang ini ya yang apa? maf'ul Fi'il bihnya fa'il a'budu itu abudu saya izin dulu bukan dong. kepada Saya izin antum gitu. dulu Ya, ya. nge-share boleh nggak? Silakan Bunda. Bentar. Share coba ya. Kalau saya sih begini ya, mudah-mudahan ini yang mana ya? Anak yang ketiga ya? 3 sama Nah, 5 ya sama. Iya, nah betul. jadi Ya. si khobar ini semua ke sini nih. Si khobar ini ya. Tapi di dalam khobar itu kan tadi ada maf'ul bihnya yang bukan apa ya? Bukan anak Bukan kalimat. anak kalimat, bukan. Tetapi dia itu karena si khobar itu mempunyai apa ya? Apa? Bisa punya Yang maf'ul. cenderung mempunyai maf'ul bihnya. Nah, kecuali si maf'ul bih Warnanya ini sama itu, Bu. mempunyai Khobar Tapi sama maf'ul bih ini konsekuensinya sama. ini harus beda Kalau warna, Bu. selevel kan nggak mungkin di dalam ya. Iya. Beda warna, Bu. Ini beda Harus warna. beda warna itu. Harusnya warnanya Kalau beda. kemarin tuh masih kalau dari Pak Musid coba ada ya yang itu bagian dari maf'ul bih ya. Nah, berarti masih satu warna. Karena bukan apa anak kalimat. Kecuali yang ini anak kalimat dari maf'ul bih. Yang ini. Ma'abud itu kan maf'ul bih nih dari sini ke sini. Ya, Nah, dia itu mempunyai anak nanti kalimat. anak berarti lagi. Nah, kalau Isim fa'il sama maf'ul bihnya ma'abud itu adalah bagian dari maf'ul bih yang memang dia itu khobar sebetulnya kan? iya. Sebenarnya ini kan mubtada khobar Gambarnya. aja sebenarnya kan. Mubtada khobar aja kan. Iya, sebenarnya Iya. ini mubtada khobar. Sehingga isim mausul ini jadi anak dari khobarnya. Harusnya begitu, Bu. Iya. Jadi biru Kalau kemudian kemarin yang enggak jadi ini merah. Merah. Jadi anaknya lagi gitu. Jadi Iya. fi'il fa'il ini jadi anak lagi. Jadi merah ini fi'il fa'il. Merah. Sampai merah ya, Pak ya. Gambar ini nggak pas ini. Kalau memang mau digitukan. Iya, Kalau nggak gambar pas. ini mungkin khobarnya jadi dibikin tegak lurus saja ke atas, kemudian di sini yang abidunya itu jadi isim fa'il,
Kemudian abudunya jadi maf'ul, jadi isim fa'il yang abadu itu. Kalau kita kemarin di ayat Itu ya. berapa ya? Ketika ada apa? Khobar, terus ada maf'ul bihnya itu dia adalah bagian Bagian dari dari di khobar ya khobar itu ya. itu warnanya sama. Warnanya sama. Kalau sama Warna Itu dengan khobar. pekan keberapa ya, Bu ya? Ya Bu, ada ya yang ingat ya Bu Putri ya? Suratnya surat Iya, apa gitu lupa kan bisa lagi. dia. Cobalah nanti kita ini Kalau ya. kalau eh, pengertian kita yang biasa, kalau kepentingan hmm, biasa ini kan udah beda warna ini, Bu. Kalau iya pengertian yang karena biasa ya, jadi karena dia burung udah kan di dia dalam. ya. Ya. Tapi nggak tahu ya kalau ada hmm. ketentuan lain, kaidahnya Jadi kan ada aja tuh. seperti jadi sebetulnya kan ini mubtadanya ini ya. Mm-mm. Iya, Mubtadanya. ada tuh Ya, khobarnya itu. Khobarnya Ya, ini ke ya. sini khobarnya udah. sepakat Berarti itu, bukan khobar Udah. itu kan, khobarnya Mas? sepakat itu. Oke. Sedangkan kan khobar itu ada yang membutuhkan maf'ul bih gitu kan. Ya, Nah, yaitu ini maf'ul bihnya. nah Berarti ini selevel kan kalau Eh, khobar selepel maf'ul. dia Iya, itu selevel, bagian iya. gitu bagiannya. Bagian dari khobar Nah, itu. tapi kecuali kan yang maf'ulnya ini maf'ul bih bagian ini dari mempunyai khobar anak gitu. itu. Jadi dalamnya Iya. gitu. Nah, kita ini kayaknya Itu yang jadi PR nih. masalah. Nanti Ya, ya. ditanyain ke Pak Oh, Ya, Putri udah. bagaimana kalau karena Udah maf'ul betul bih itu. ini adalah isim fa'il ya. Ya, seperti itu Iya. sepertinya Bu Lisma. Sudah betul itu. Sudah betul itu. Hmm. Udah ada begitu pernah. Maksudnya udah betul gimana, Pak? Sudah Karena pernah dibahas di Kitab ayat hijau ya. sebelumnya begitu. Iya, betul. Ayat sebelumnya Sudah mungkin pernah. ditunjukin aja. Bisa, Ayatnya, tapi pada kan nggak tahu. nggak bisa sekarang. Jadi kita nanti Lupa. kita posting yang sebelumnya. Ya, nanti Tapi kita ini ya kita nanti Pak Muslim nggak ada ya. tapi Pak tapi Muslim nggak ada ya? kalau selevel itu kan berarti ada jumlah ismiyah yang ada mubtada khobar dan ada maf'ul bih. Maf'ul bih itu kan tidak ada kan di dalam jumlah ismiyah kan. Iya, Makanya makanya tidak ini boleh satu level, Bu. Nggak boleh Jadi satu level ya. Jadi jadi dia tidak boleh maf'ul bih hijau. dari Harus apa biru itu. namanya? Jadi Dari tidak isim boleh fa'il, hijau. Pak. Kalau hijau berarti satu level. Kalau satu level berarti ada mubtada khobar dan maf'ul bih, kan nggak cocok. Iya, Ada cocok. maf'ul bih di Nggak Iya, dalam cocok jumlah ya. mubtadaiyah. iya, betul. kalau ini kan khobarnya Tapi ke kan sini nih. Iya, tapi iya, kan Udah di khobar. udah kondisi khusus ya. Iya, tapi betul. warnanya dibedain tetap, Warnanya Bu. beda. Jadi Dan anaknya. yang Betul, betul. yang betulnya itu sebetulnya itu kan bukan maf'ul bih. Jadi harusnya diisinya itu disorot diisi maf'ul bayyinah, kemudian atasnya isim fa'il. Kemudian di nahunya dia karena dia udah ada mubtada Ya. khobar harusnya jadi hal aja gitu. Ini udah ada isim fa'ilnya itu Iya, isim fa'il kan adanya disorot. Iya. Ya. Maf'ul bihnya juga harusnya ada disorot, maf'ul bayyinah Kenapa gitu. disorot, Pak? Harusnya kan maf'ul bih ini kan di nahu. Bukan, maksud saya maf'ul bayyinah harus ditulis ada disorot. Tapi kita nggak mengenal maf'ul bayyinah kalau Iya. Kita kalau mengenal kita Ini maf'ul pernah bihnya loh. aja. Isim Jadi Ada, fa'il. ada Bu, di Pernah pelajaran oleh Pak kita Muslim. ada, coba di pekan berapa itu? Yang ini Saya coba Pak ya. Muslim. Ini kan sebetulnya cuma di sininya aja ya, antara garisnya ke sini atau garisnya ke situ ya. Iya, iya, Ini iya. PR-nya kita akan ke sini ya, Iya, ke iya. apa? eh, ke sini nih. PR-nya itu Iya. kita akan ke sini nih. Iya, iya. Nah, secara ininya kan apa? Secara apa namanya? Saya lupa. Cara baganya. Tadi udah bener gitu kan? Ya, Ya udah benar. Cuma warnanya udah aja, Bu. Warnanya aja. tinggal ininya aja. Tinggal Warnanya, pewarnaannya nanti kita. iya, warna Soalnya ini itu udah pernah loh dibahas oleh Iya, Pak warna Musrif sih tetap itu ya, hijau sih memang oleh Pak karena dia Musrif bukan itu. anak kalimat dari khobar. Jadi ma ini kan mausul. Dia tersendiri nih. Mausul ini punya anak juga kan? Punya anak juga. Filnya Dan dibuang, Bu. anaknya itu adalah Filnya fiil pakai fa'il. Jadi kalau dia punya pakai anak fiil fa'il ini biru di sini kan. Harusnya kan merah ini. Iya. Nah, kalau mausul ini dia anak dari abiduna ini karena dia isim Iya. fa'il, dia punya maf'ul bih gitu. Iya, iya. Tapi bukan anak kalimat itu kan, bukan Anak, anak. Bukan. anak. Bukan Kalau dia bagian misalnya Pak. abiduni kita ganti jadi fiil misalnya, abidunya kita ganti jadi fiil, pasti maf'ul bih ini kalau dia ada belok ke bawah fiilnya itu maf'ulnya jadi merah, jadi biru itu. Karena ini Iya, keadaan khusus soalnya jadi sih, bagian Pak. dari khobar Kalau ini. Karena iya, bagian dari maf'ul khobar. bih kan Ilmunya bukan jadi anak bagian dari kalimat, Pak. khobar. Kalau Oke ya, Iya, maf'ul ini bih keadaan itu. udah ya khusus, Pak. berarti Iya. Ini. Saya Tapi ini berbeda pendapat ya. akan Berbeda nanti pendapat. tanyakan Boleh saya kepada usul Pak tidak, Musrif Bu? ya. Siapa? Saya Tentang usul yang tidak. ini nih. Sebelum Pak Ininya Atta aja. boleh?
Tar dulu, dia belum Sebentar sepakat. dulu. Sepakat, Bu. Gimana, Bu? Kasihan Pak Haftar Saya dulu, beri Pak Hatta dulu. saya sependapat tadi dengan Pak Pak Fauzi. Pratiwa bahwa fiil fa'il yang di bawahnya kan bisa diangkat ke atas nggak nih? Yang mana tadi? Ya udah, masih Iya, sama. udah Pak. Nih Pak. Sama Ya, Pak, yang mana saja itu. Sama kan kok. 3 ya. Kita 3 atau dengarkan Pak 5 Hatta sama aja. dulu. Enggak ada Kalau Pak Pak Hatta? Hatta udah Nah, final Pak. itu. Iya, Iya. untuk Biar masalah gimana, Pak? pewarnaan kita cut dulu ya. Nanti tanyakan langsung ke Pak Musib aja masalah pewarnaan ya. Agar akan masalahnya materi tambahan untuk pekan ini agak apa ya? Agak rapat juga Banyak. materi tambahannya. Iya, Oh gitu, ya. Ya. iya, iya. Menghemat waktu ya. Tapi Iya, saya iya. mau bertanya satu hal. Apa Pak? Saya mau bertanya satu hal untuk yang kelompok 6 ya. Oh, mangga. Berarti Ya, saya share. Mangga. share ya. Ya, itu di pending aja Bu ya. 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 Jadi saya bisa di-share lagi, Bu Emma. Ayat berapa Pak Fauzi? Yang pertama ya. Jadi pendapat saya mengenai ayat pertama ini ya. Ayat pertama ini munada kan. Ya ayyuhal kafirun itu kan munada ya Bu ya. Biasanya kalau di tarkib saya lihat munada ini nggak ada tumpangan lain gitu. Nggak ada maf'ul bih maqulul qaul itu mulainya dari ayat 2. Itu pendapat saya ya. Itu pendapat saya yang saya ambil dari beberapa irob Al-Qur'an di online ya. Saya kalau mati lampu. Itu yang kedua. Itu yang pertama Bu, udah cukup jelas ya Bu ya? Ya. Ya, yang kedua, sebenarnya ya ayuha ini harus kita pecah ini karena dia ada maf'ul bih dan ada nida munada di dalamnya. Jadi ini nggak bisa kan? Misalnya kita katakan bahwa al-kafirun adalah sifat atau badal ke ayu. Ayunya yang mana ini sekarang? Nggak ada gitu. Pak Fauzi, Ya. ini kan udah pernah di ini ya, di bahwa ya ayuha itu aslinya. Nah, aslinya itu kan ada 3, bukan 2. Ya, itu sebagai wahai, sebagai apa? Nida, ayuha sebagai munada, hanya sebagai kalimat tanbih, gitu kan? Nah, kita mengenalnya coba di huruf berapa itu 7 ya. Ya ayuha itu disatukan. Ya ayuha Tapi bisa juga dipecahkan kan? Nah, bisa, betul, bisa dipecahkan juga. Ya-nya itu kan nasab. Ayu itu kan domah itu. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa Ya, domah itu. munada itu ada yang mabni domah. Ya. Meskipun dia mabni domah, tetapi dia itu mahalnya tetap dia itu munada itu Nasob. adalah nasob. Ya, gitu. tapi Bu, menurut saya untuk tarkib ya, yang benar itu dipecah Bu, bukan disatukan begini. Karena ada informasi-informasi yang kita Ini ambil kan dari KTI, KBI, Pak, bukan yang lain. Iya, betul. Iya. KBI itu kan mengenalnya gini aja, Pak. Ya, ayuha di sini Tapi nida bisa munada. diusulkan ke Pak Muslim nggak itu? Ya, nanti kita Kalau Pak Musri Kemudian- bilang ikutin apa yang KBI sampaikan. Ya, begitu. Ya, berpendapat kan boleh aja. Kalau nggak mau Boleh, apa nih bisa, berarti Pak. kan. Direvisi ya, Di gitu. luar Ya, KBI. sebetulnya kan ini Pak Fauzi ini 3 kalau kita mau Iya, ikut-ikutan tiga gitu. itu. Tapi Ya, kan kita udah sepakat. Ayu dan Ha. Ayu dan Ha. Apa sih susahnya membuat jadi 3 kan tak ada susah sebenarnya. Dan informasinya di sana ada. Revisinya kan Kalau masih saya lihat tetap ya, begini Pak Fauzi. Dibikin satu juga nggak susah. kalau saya lihat ya, kalau saya lihat, ya itu kan nida apa? Ya itu kan Iya, nida kan, huruf nida kan. Iya, Nah, nida. ini kan nida ini bukan ayu, ayu itu udah munada. Betul. Ya, tapi di sini kan ditulis huruf nida di sini ditulis, Iya. jadi Iya. salah kan? Iya. Akibatnya salah KBI gitu. kan nida, Pak. Nida. KBI ini Pak, ini KBI Pak. Berarti KBI. Ayuha itu munada, ayuha itu dan Enggak, kalau ya al-kafirunnya itu ya menjadi ayuha sifat itu dari nida ayu. munada. Ini sebetulnya Ya, udah ya. ini kan Dia ya. satu paket, Ya Pak. ayuha itu nida munada. Nah, nida munada kan ya ayuha itu. Nah, Ya. ketika al-kafirun Saya- itu menjadi badal, jadi Sebenarnya sama Pak terus Fauzi ini udah kesannya. sering nyampaikan seperti ini, Saya- tapi jawaban dari Pak Musrif ikutin KBI. Iya. Bukan Pak, sering, Pak, Pak. jangan. Saya lupa. Pak Fauzi coba buka kamusnya Pak Musrif, coba buka. Di kamus sudah ada jelas huruf 7 nida. Iya. Yaitu ya Bu, ayuha.
huruf 6 juga ya juga. Nah, ini udah Ya dibilang. udah Jadi ada kalau yang itu Ya, digabung Pak kita Muslim. kayaknya Ya, ini Ayuba. mangga lah Oke. Pak Fauji untuk catatan Pak Fauji mangga ini mau dipecah mangga Oh, sih. oke, catatan saya 3 ya. Oke. Kemudian yang ketiga, Oke. apakah ini udah disepakati juga bahwa sebenarnya kan kalimat kedua sampai dengan kalimat ke-6 itu kan dia fi mahali nasab. Dia fi mahali nasab dia. Coba Betul. di ayat 2 ayat Makulul 3. qaul itu Ya, Pak sebagai makul jawabannya. qaul. Bukan, Makulul ya qaul. sebagai makulul qaul kan dia udah berkedudukan sebagai nasab kan sebenarnya. Betul. Jadi Ya. di apa ini, di sorof ini harus ada kolom nasabnya gitu. Enggak biasanya juga kan enggak, Pak? Nggak ada, Pak. Biasa Enggak ada aja yang kan. gitu, Pak. Nah, pengertian saya begitu. La a'budu ma ta'budun itu kan masing-masingnya kan nggak punya ikrob kan. Tapi secara keseluruhan dia itu dipengaruhi oleh makulul qaul ini gitu. Ya. Sehingga dia nasab gitu. Iya, kan ini udah ada yang kuning, Pak. Udah ada Kita kuning harus ya. tahu kalau udah ada Enggak, yang di kuning ini sorof maksud makulul saya. Sorof. Maksudnya di sorof, Dan Di sorof di itu kan tidak nahu. ada sebetulnya, tidak ada nasob, tidak ada rofa, tidak ada Ada, itu Bu. karena itu Fi mahali ada itu di kan ada, Bu. Fi mahali itu kan juga ikrob kan itu. betul fi mahali itu kan kesemuanya kan fi mahali itu. Iya, Iya. semuanya. Jadi semuanya itu keseluruhan 1 sampai dengan 4. Iya. Kayaknya udah inilah Pernah juga udah ditanyain. tercover ke yang kuning itu udah tercover. Enggak tercover itu. Kalau di sorof beda lagi, Bu. Kalau di kuning beda lagi gitu. Kuningnya. Nah, ini kan kalau dilihat 2 kolom ini, Pak ya. Ini kan coba lihat judulnya, sebagai kata dan sebagai kalimat, ya kan? Jadi sudah dirangkum di kolom kalimat, makulul qaul udah selesai dia. Kalau Ya, sebagai tapi di kata harus ada enggak, bahwa kalau sebagai kata-kata kalau ini sebagai dia kata nasab nanti ini. bicaranya kata per kata jadinya. Iya. Iya kan? Ya. Enggak, Saya bukan pikir ini udah sering keluar, Pak. keluar. Ini udah sering. Ya, Sekarang pendapat saya voting aja ya. Oke lah, Pak enggak apa-apa Fauzi yang ya. beda. Nggak apa. Saya berpendapat bahwa ya la a'budu ma ta'budun dan keseluruhannya itu dia fi mahali nasab, dan fi mahali nasab ini adalah ikrob. Nah, Jadi saya berpendapat maksudnya begitu. Itu tarkibnya begitu. ya. Kalau Oke, fi mahali ya. nasab semua saya kira berpendapat begitu, Pak. Tapi Iya. tidak perlu ditulis, sudah Iya. digantikan Masa itu Kita harus beli ke ditulis? sini. makulul qaul gitu. Jadi Ya, nggak perlu Kalau ditulis gitu, di kalau sana. pendapat Pak Fauji gitu ya, yang kemarin gitu banyak, Iya. itu banyak tuh fi mahali itu Iya, ya keluar kebetulan gitu. sekarang yang saya lihat ini menonjol Iya. sekali, Bu. Ya, mangga ya, mangga. Ya, Kalau silakan, sudah silakan. kita Lanjut. ke Nah, Pak itu aja menurut Hatta, saya. mangga. Ya. Maaf, Bu. Afan Bu Ada. Lisma. Yang ayat Mangga, terakhir, Bu. mangga. Ayat terakhir itu apa bagian dari jawab nida Nah, munada itu? ya. Multitafsir. Jawab nida munada. Closing statement. Kalau Iya. kalau jawaban Iya. yang lalu. Kalau jawab nida mah yang tadi ya, Pak. Setelah Al-Kafirun, Nah, setelah al-kafirun itu itu la jawabnya. a'budu ma Yang terakhir ta'budun juga. gitu. Ya, Wala ya antum. Nah, itu ayyuhal jawab nida. kafirun, nida Nah, munada. Iya, itu jawab betul. nida. Setelahnya tuh jawab Tapi yang ayat munada. terakhir, Heeh. Iya, yang Yang tanyakan ayat ayat terakhir 6 itu Bu. memang ada 2 versi, Pak. Sebagian menyatakan bahwa yang ayat 6 itu adalah closing statement. Ada juga sebagian yang mengatakan bahwa ini masih sama jawab nida, artinya Ini lanjut ya. masih lanjutannya. Nah, kita coba kalau misalkan ini closing statement ya, berarti ini perkataan siapa misalkan? Perkataan Allah atau perkataan Allah yang diharuskan kepada Nabi itu kan kayak tadi, wahai katakanlah Nabi, itu kan. Berarti itu closing statementnya siapa gitu kan ya? Allah. Dari Nabi. Kalau ini Nabi ini, saya minta untuk ini. Kan Kalau kan jadi Nabi, satu. kalau Kan Nabi kuning ini berarti semuanya. ini kan masih jawab nyambung. nida ini ya. Iya. Kalau misalkan ini Oh iya, jawab nida ya. kesimpulan dari atas langsung Allah mengkat itu bahwa bagimu. Tetapi ketika di Asbabul Nuzul ya, bahwa ada 4 orang datang kepada Nabi menawarkan win-win solution untuk menyembah seminggu setahun nyembahlah Tuhan aku, nanti aku akan menyembah Tuhan kamu gitu kan. Nah, kemudian terakhirnya itu
Nabi mengatakan bahwa itu agamamu, untuk kalian agama kalian, untuk aku agamaku gitu kan ya. Nah, itu adalah memang closing statement dari Rasul, sehingga dia masih keneh jawab nida itu kalau ada sebagian yang gitu. Adapun yang tadi sebagian yang menyatakan bahwa lakum dinukum waliyadin itu statement dari Allah, artinya dia udah putus yang tadi, kemudian Allah semata-mata menyatakan bahwa agama kalian, bagi kalian adalah agama kalian dan bagiku. Karena di sini bagiku, berarti ini bagi siapa? Ya, tadi Nabi itu, Iya, bagi Nabi. Nabi mewakili kita, Iya, Sin, betul. terhadap Berarti orang ini masih kafir. jawab ya? Jadi kalaupun dikatakan closing statement, nggak apa-apa, dia bagian Iya, dari jawab nida. iya, masih jawab Kalau nida. kalau dikatakan perkataan Nabi, sebenarnya ini tidak masuk ini karena kan ayat kelimanya udah putus sampai situ kan Iya, perintah itu ada Allah. koplam kalau di Iya, selama ini itu. kan kalau itu kan titik itu kalau ada Ya, koplam itu. jadi Nabi kan diperintah oleh Allah Baru untuk gitu. mengatakan itu. Terus kemudian selesai perkataan itu dari Nabi mengatakan tadi itu katanya ada beberapa orang datang itu ini perkataan Nabi jadi nggak masuk dalam nida Ya, munada mangga lah. gitu. Nanti kita biasanya itu Itu. ada keterangannya dari apa tafsirnya. Nanti Pak Hatta biasanya bisa menjelaskan. Mangga Pak Hatta. Kalau itu Bu, yang makulul qaul yang pertama itu gimana kepastiannya Bu? Yang mana Pak? Kan tadi saya tanyakan bahwa Oh, yang ya yang pertama, ayuha. iya. Nah, Harusnya ya, mulai dari ya ayat ayuha kedua itu kan maksudnya. masih makulun, itu apa? Udah makulun kaul, artinya katakanlah. Nah, katakanlah isi perkataannya itu apa? Wahai orang-orang kafir, gitu kan ya? Iya. Ya, berarti Iya, itu kan isi perkataannya makulun Nggak itu. kaul. masuk Pak ini Pak. Masuk Masuk itu. kalau itu. Masuk itu Ya, ya? katakanlah wahai orang kafir. Iya betul. Bukan hanya munada ya? Enggak. Jadi, Ya, mangga. jadi Kalau yang sisi paling kanan luar kalau main bola itu, setelah kul itu Ya. makulul qaul ke bawah aja pokoknya. Langsung ya. Nah, setelah nida munada ya ayyuhal kafirun geser sedikit dari kanan luar tadi, ya, setelah al kafirun itu adalah jawab nida munada gitu, jawab seruan. Adapun tadi mau berhenti di ayat keempat, ya kan? Mau berhenti di ayat kelima, lalu ayat 6 itu terputus sebagai jawab nida disebut dengan closing statement, bisa-bisa aja. Iya. Tidak merubah arti keseluruhan, ya kan? Tuh, Mangga. merubah Pak. Enggak Merubah merubah. Pak. Coba Enggak ulang. dong. Kalau misalkan 5 dan 6 putus, itu yang 1 sampai 5 perkataan Allah. Tapi ya kalau yang 6 itu adalah perkataan Nabi Muhammad kan gitu. Dia beda ini. Bukan, maksud saya yang gini, berkata. yang enggak terputus, yang kuning itu kan sampai ke bawah Pak, close ya berarti ya, itu ya. Sepakat ya, yang kuning yang kanan luar itu adalah makulul qaul dari kul, ya kan? Ya kan? Katakanlah, itu kan perintah katakanlah, kan gitu. Nah, itu isinya adalah makulul qaul. Kemudian setelah seruan, apa yang dikatakan tadi? Ya ayyuhal kafirun. Nah, menyeru, wahai orang kafir. Apa isinya? Nah, wahai orang kafir, isi seruannya sebenarnya bukan jawab nida istilahnya. Yang tepat itu adalah isi seruannya adalah apa tadi? Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ya kan? Itu bisa sampai seterusnya, itu disebut isi seruan bisa. Tapi kalau mau dihentikan sampai 5, ya kan? Lalu terputus itu, lalu kita mau menyebut istilahnya closing statement di situ. Tapi masih di dalam kuning itu maksud saya. Itu adalah closing statement. Tapi punya Nabi kan? Ya. Lakum dinukum waliyadin itu kan masih isi perkataan perintah juga. Jadi yang mengatakan tuh tetap Nabi mewakili umat Islam. Betul. Gitu. Ya, makanya tadi ada dua berarti di sini kulnya mahzuf yang 6 nih. Makanya ada dua pendapat di tafsir itu menurut saya dua-duanya bisa diterima. Iya, dua-duanya juga udah ini masuk. Masa kita bisa ngalahkan orang ahli tafsir, Pak Bozi?
Iya. Gini. Maksud Enggak, kan Pak. pemahaman kita, Pak. Ya, Pemahaman betul. kita di sini. Iya, Bukan Maksudnya saya melihatnya beda. dua membandingkan ahli bentuk itu bisa tafsir. diterima. Beda. Ya, Bapak berpendapat begitu, tapi kan ada Ya, juga kita. berpendapat lain, gitu kan? Ya. Bisa Dan aja. Enggak, ini kita tergantung siapa yang kita bicara di mencari ayat ini, 6. kita mencari pendekatannya dengan biasanya kan Pak Hatta punya Ya, oke. versi yang lengkap ya. Mangga Pak Hatta. Sebelum lebih jauh, mohon maaf izin ini ada yang baru lagi ini. Seru nih. Mangga, ayo. Ini terkait dengan wa ya. Wa. Wala antum abidu nama abud, wala ana abidu ma'badtum, wala antum abidu nama abud. Dikatakan itu sebagai wa atop. Kalau atop berarti ada matub. Tapi kan di awal yang itunya kan ayat 2-nya la abudu. Dengan la abudu dengan fiil kan. Sementara yang wala antum itu jumlah mubtada'i wala antum itu kan jumlah ismiyah. Yang Maka atasnya kemudian jumlah fi'liyah. Iya, saya berpendapat itu sebagai haliyah. Dia menjelaskan terhadap la'abudu ma'ata'budun itu. Menjelaskan lebih rinci. Jadi kalau diagram pen itu wala antum abidu nama abud, wala ana abidu ma'abatum, wala antum abidu nama abud, itu bagian dari la'abudu ma'ata'budun. Iya. Tapi kalau sebagai atop saja, dia ada yang mengatakan itu sebagai mandiri. Jadi sehingga ayat-ayat itu satu dengan yang lain mandiri, terpisah. Tapi kalau di haliyah, dia menjelaskan tentang ayat 2 itu gitu. Kalau atop kan dia berhubungan secara maksud, Pak. Betul. Berhubungan Jadi secara di maksud. sini Kalau menurut saya nomor 6-nya waw atop, atof nggak itu usah. ya, atop itu luas tuh. Kalau waw atof itu luas ya. Bisa dia itu fiil ke Hubung. fiil, isim ke isim gitu ya. Jumlah ke jumlah. Jumlah juga bisa dalam Iya. pengertian gitu ya, Iya. bukan ininya. Makanya nanti kita tanya Pak Hatta yang lebih paham ya. Kalau Pak Hatta kan udah dari pesantren nih, pesantren mah udah paham banget gitu ya hal-hal yang Paham semacam. banget. Mangga Pak Hatta. Dan ini juga harus di nih ya, yang alamat dari maktub ini kan ada yang ke ayat 2, ada yang ke ayat 3, ada yang ke 4. Apa bisa ke ayat 2 aja semua atau ke ayat 3 aja gitu ya. Harus kita cermati gitu. Atofnya tuh yang terdekat kalau kami bikinnya. Oh, yang terdekat ya. Mangga Pak Hatta, ada Pak Hatta. benar, Mungkin saya butuh share lah. Ya. Ya, Mbak. Ya. Sudah terlihat Ibu Bapak? Sudah. Saya mengatur dulu ini ya, mengatur dulu. Bentar. Agar di sini nih ada ya ayyuhal kafirun. Di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman-Nya Allah, "Qul katakanlah wahai Muhammad." Nah, yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad dari mana sampai mana? La abudu ma ta'budun wala Ya ayyuhal kafirun. Nah, dari ya ayyuhal kafir udah ada apostrof di sini. Sudah ada tanda petik 2 ya. Oh iya, udah ada tanda petik ya. Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, titik tanda petik itu namanya apa ya? Apostrof. Nah, ternyata di terjemah ini apostrofnya sampai akhir. Nah, berarti yang harus diucapkan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir dari mana sampai ke mana? Tadi dari ayyuha sampai terakhir. Sampai lakum dinukum waliyadin. Ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum waliyadin, itu adalah makulul kaul ya. Yang kuning tadi. Seperti yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya Bu Emma, beliau mengatakan bahwa makul kaul
sampai ayat 6 terakhir. Apakah kita setuju sesuai dengan Ya. terjemah dari Tepak ini? Ya. Setuju. Nah, setuju. Sekarang masalah nida munada. Mana munadanya? Ayu sebetulnya munadanya itu. Iya. Nah, tetapi dalam masalah dalam masalah nidanya, apabila kita mau menyeru orang terhadap yang makrifat, harus bagaimana? Harus pakai ayuha. Harus pakai ayuha, tidak boleh ya saja. Nah, karena yang diseru itu ada makrifat, maka kita harus menggunakan ya ayuha. Makanya di Kecuali lafadz KBI, Allah, Pak. ya makanya di KBI kita gunakan ya ayuha sebagai huruf nida. Nah, apa masalahnya? Jadi ya ayuha itu khusus untuk yang makrifat. Walaupun secara perincian sebenarnya sebagai huruf nida, ayu sebagai munada, ha sebagai huruf tanbih, sedangkan ar-rasulu di sini yang disebut ar-rasulu adalah sebagai badal dari ayu tersebut. Nah, sebenarnya jika dirinci seperti demikian, tetapi untuk memudahkan pelajaran bagi kita nih, kalau kita mau memanggil misalnya wahai Jaid atau wahai Jaid, bagaimana kita mengatakannya? Ayyuha Zaid. Ya ayuha Jaid. Ya Jaid. Apakah ya ayuha Jaid? Apa ya Jaidu? Ya Zaidu. Ya Zaidu. Ya Zaidu. Ya Jaidu. Tidak usah ya ayuha Jaid. Tapi kalau kita mengatakan misalnya kamu mengambilnya orang-orang, wahai manusia atau wahai para santri ya, berarti at-tolib misal atulab, wahai para santri, karena yang dipanggil itu bukan semua santri kan, yang kita panggil santri-santri tertentu, makanya harus menggunakan alif lam. Ya Pak. Ya Iya. ayuha. Ya ayuha. Ya ayuha. Kita harus menggunakan apa memanggilnya? Ya ayuha. Ya ayuha. Ya ayuhat tulab, ya ayuhat tulab, atau ya ayuhat tolibun. Kalau wahai Ya para ayuhat santri laki, ya tolibun. ayuhat tolibun. Nah, jangan ya tolibun, jangan ya tulabu, karena ada alif lamnya. Nah, makanya kita gunakan bahwa ya ayuha itu dikhususkan untuk yang ada alif lam, makrifat yang ada alif lamnya, makrifat yang menggunakan alif lam. Makanya dikhususkan ya ayuha itu, untuk memanggil yang makrifat ada alif lamnya menggunakan ya ayuha. Sementara sampai di sini saja dulu ya untuk ya ayuha. Nah, kemudian kita gunakan berarti al-kafir sebagai munada atau sebagai badal dari ayu secara rincinya. Nah, mana jawab nidanya? La a'budu ma La ta'budun. Berarti dari ayat 2 sampai ayat 6 ya. Ayat 6. Sampai ayat dari ayat 6. 2 ya. Nah, Ya. kan ya, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah. Nah, ini harus dikatakan oleh Nabi kepada orang-orang musyrik tersebut. Ini juga harus dikatakan. Ini juga harus dikatakan oleh Nabi. Perintah Allah, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini jadi apa? Pada akhirnya Nabi harus mengatakan demikian kepada mereka. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ini apa ya? Jadi istilahnya, kalau kita mengatakan aku tidak akan menyembah agama, kesimpulannya gitu ya. iya. Jadi ini apa ya? Istilahnya tasbit. Intinya. Ya, tasbit ini aja tasbit. Jadi apa? Closing Pada statement. akhirnya untukmulah agamamu dan untukku agamaku. Nah, ini. Sampai di sini dapat diterima? Ya. Ya. Iya. Dapat diterima, Pak. Tapi yang diperjelas dulu, Pak. Yang 2 itu munada apa jawab munada juga? Jawab nida juga? Yang mana? Yang nomor 2, yang nomor 1. Qul ya ayuha itu, Pak. Ya Nah, untuk ayuha, ya munada ayuha apa? itu. Ya. Nah, jika dirinci ayu sebagai munada. Munada apa? Munada nakiroh. mabni domah. Munada nakiroh. Nakiroh. Mabni domah. Maksudah Iya. ya? Nakiroh maksudah. Maksudah, Munada ya, betul. nakiroh maksudah. Makanya mabni domah. Nakiroh maksudah. Itu ada di KBI di hal-hal khusus tentang ayu.
tentang huruf. Nah, ada di KBI hal-hal khusus tentang huruf. Cari di Ayu itu dijelaskan bahwa Ayu sebagai munada, nakiroh Sudah. apa Sudah. maksudah, makanya mabni domah. Jadi, Sedangkan akapil sebagai badal dari Ayu itu secara rincinya. Demikian Tapi itu di nahunya gimana KBI Pak? Nahunya? diterangkan. Ya, Nahunya? tetapi untuk di masalah kita tarkib di KTI agar kita gampang ketika mempraktekkan. Kan kita kalau praktek nih, misalkan kalau kita memanggil misalnya seseorang, wahai santri misalnya, Ya. wahai seorang santrinya, ya tolibun misalnya. Tetapi ya tolibu misalnya. Kita memanggilnya seseorang yang tidak tertentu. Ya tolibu. Ya tolibu. Nah, ya tolibu. Karena tidak makrifat. Karena kita memanggilnya siapa saja santri yang mau nyamperkeun ya Mau apa datang, mau ya datang. yang mau datang pokoknya ya tolibu hei santri sini misalnya. Nah, kalau sudah menggunakan makrifat alif lam ini berarti pakai ayuha. ya ayuhat tolib. Ya ayuhat tolib. Jangan harus menggunakan ya ayuha. Itu untuk memudahkan jika kita mempraktekkan. Paham? Ya, maksudnya apakah ya ayyuhal kafirun ini hanya munadanya saja atau dia juga jawab nida juga? Jawab nida dari la budu mat budun. Nah, dari mulai la budu mata budun itu Betul, dari jawab la nida. budu. Iya. Iya. Iya, betul. Iya. Kalau nida munada itu, Pak. Kalau jawab beda kan nida munada dengan jawab. Sekarang kalau maqulul qaulnya? Iya. Sudah tadi ya. Benar. Udah. Iya. Yang Sekarang lain, minggu kemarin saya menjelaskan masalah lakin dan lakinna. Nah, lakin dan lakinna di sini. Lakin ada yang sebagai huruf ataf. Nah, sebagai huruf ataf syaratnya apa? Harus sesudah nafi atau sesudah nahyi dan juga maktubnya harus berupa mufrad bukan jumlah. Contohnya, mahadoro Muhammadun lakun aliyun. Mahadoro tidak datang, siapa Muhammadun Muhammad lakin aliyun tapi Ali. Nah, ini mempunyai makna istidrok. Istidrok itu artinya apa? Mengkoreksi. Andai kata orang yang mengabsen menyangka bahwa Muhammad itu hadir, nih orang yang mengabsen. Nah, kita mengkoreksi. Muhammad itu tidak hadir, tapi yang hadir itu Ali. Nah, itu mengkoreksi. Nah, menggunakan lakin. Istidrok. Atau misalnya, la tashkur Muhammadan lakin alian. Misalnya, seseorang mau berterima kasih kepada orang yang memberinya. Dia sangka Muhammad yang memberi tersebut. Nah, kita yang tahu mengkoreksinya. La tashkur Muhammad, jangan berterima kasih kata Muhammad. Lakin alian, tapi pada Ali. Karena yang mengasih itu adalah Ali. Itu mengkoreksi. Nah, tapi ada juga lakin, nah, yang sifat merupakan proses ringan dari lakinna. Jadi lakinna yang dibaca ringan menjadi lakin. Nah, lakin ini bukan huruf ataf, tetapi dia itu sebagai apa? Ibtida, huruf istidrok saja, sebagai huruf istidrok saja, karena bagian dari lakinna. Ini lakin itu dari proses dari lakinna yang diringankan. Jadi tasydidnya dibuang menjadi lakin. Nah, jadi itu mengawali jumlah ismiyah bisa mengawali jumlah fi'liyah. Nah, kemarin yang kita contohkan itu ketika kemarin di Al-Baqarah. Nah, jadi lakin kanu anfusahum yazlimun. Nah, lakin di sini nah ternyata bukan sebagai huruf ataf, tetapi asalnya lakinna yang diringankan menjadi lakin. Nah, tetapi ada permasalahan, Di KBI ini ternyata hanya ada huruf 3 lakinna yang merupakan
menasabkan kepada isimnya dan merupakan kepada khobarnya. Ada juga lakin yang huruf 13 sebagai huruf atop. Nah, sedangkan kita harus mengisi. Nah, apakah kita menggunakan huruf 3 atau huruf 13 sebagai atfu? Sedangkan di KBI di sini dijelaskan bahwa huruf atop bukan, tetapi ini sebagai proses dari lakina yang diringankan. Lalu bagaimana kita untuk mengisi kolomnya? Nah, ternyata saya dengan Pak Musrif diskusi. Nah, agar kita terisi, apakah kita harus memilih salah satunya? Apakah mau kelompok 3 atau kelompok 13? Nah, kami dan Pak Musrif sepakat kita mengambil huruf 13 saja sebagai huruf atap. Walaupun bukan sebenarnya huruf atap. Karena jumlah sesudah lakin itu tidak diatapkan kepada jumlah sebelumnya. Jadi, nah, jumlah setelah lakin tidak diatapkan kepada jumlah sebelumnya. Tetapi kita harus mengambil. Nah, lalu bagaimana? Kan ini bukan huruf atap. Nah, kita katakan sebagai huruf atap muhmal. Apa itu huruf atap muhmal? Yaitu huruf atap yang tidak berfungsi. Jadi huruf atap yang tidak berfungsi. Jadi ibaratnya misalnya lampu lalu lintas. Nah, biasanya merah, hijau, merah, hijau, Kuning, dan hijau. kuning. Ternyata si lampu tersebut tidak berfungsi. Nah, karena si lampu tersebut tidak berfungsi, maka tidak mengatur lalu lintas. Nah, maka dia pun tidak mengatapkan. Tetapi untuk menyebutnya kita gunakan saja sebagai huruf atap muhmal. Nah, huruf atap muhmal artinya huruf atap yang tidak berfungsi. Nah, huruf atap yang tidak berfungsi itu memberikan faedah istidrok dan dia tidak mempunyai amal. Di ana mukhaffaf karena lakin ini mukhaffaf, lakinna yang diringankan. Ya, yang diringankan. Berarti Kemudian, di nahunya apa, Pak? nah, di nahunya kita gunakan sebagai huruf atap, tetapi Bukan huruf setelah atapnya. kalimat setelah huruf atopnya itu jadi apa? Oh, bukan di nahunya berarti di sorobnya ya. Di Ya, sorob itu sebagai huruf atop. Oke. Nah, sebagai Ya. huruf atop. Nah, tetapi jangan ada mengatapkan. Jangan ada mengatapkan. Karena Jadi atap kalimat itu baru huruf aja gitu ya? atap yang tidak berfungsi. Nah, jadi ini sebagai kalimat baru juga. Oh iya ya. Jadi isti'naf ya Ya, kesananya. contohnya lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika. Nah, di sini lakinillahu, apakah ini menasabkan kepada Allah tidak? Tidak. Tidak, bukan lakina yang bertasydid ini mah. Nah, ini sebagai huruf ibtida. Nah, makanya tetapi karena kita di KBI itu ada dua, antara huruf 3 dan huruf 13, mana yang kita pilih, kita gunakan saja huruf atap 13. muhmal, huruf atap yang tidak berfungsi. Ya, huruf atap yang tidak berfungsi. Walaupun sebenarnya bukan huruf atap, karena dijelaskan oleh di KBI ini, bahwa lakin ini adalah lakinna yang diringankan. Dan yang ditulis di KBI ini sudah sesuai dengan standar ilmu nahu yang baku secara universal. Ini ada 3 ya, jadi ada yang sebagai huruf atap, ada lakinna, ada juga lakin yang diringankan dari lakinna. Tetapi karena kita harus mengisi, udah aja kita seperti ini sebagai huruf atap muhmal. Dan juga, nah, karena untuk lakinna sebenarnya di Al-Quran itu lamnya panjang. Lamnya panjang ya untuk lakinna. Nah, lakinna. Nah, Pak Musrif mengamanatkan agar ini direvisi. Agar lamnya ya dengan apa? Patah yang berdiri Patah itu. berdiri. Dengan patah berdiri. Dan juga yang
Alif Ini alif tegak juga, yang kecil. ini yang lakin, yang huruf 13 lakinnya juga dengan alif tegak, dengan huruf alif tegak. Ya, itu Pak Muslim Dua-duanya. mengamanatkan agar untuk merevisi di buku kosakata ini. Nah, Secara walaupun arti sama sebenarnya, ya Pak Ustadz ya. iya, walaupun sebenarnya andaikan kita cara penulisan demikian sebenarnya tidak salah sebenarnya. Kita lihat ya di Secara arti lakin. sama ya Ustadz. Apa? Secara arti. Secara arti sama saja. Mengapa demikiannya? Di kamus juga sebenarnya menulisnya lakin begini di kamus juga, ini kamus. Nah, harfun asluhu lakin. Nah, lakin inilah huruf yang asalnya adalah lakin. Panjang lamnya. Hudipatil alifu khotton la lafzon. Alifnya dibuang dalam penulisan, tetapi secara pengucapan harus tetap dipanjangkan. Jadi lakin walaupun ditulisnya tidak menggunakan alif tegak, tetapi pengucapannya harus tetap panjang. Walaupun secara penulisan begini tetap tidak salah sebenarnya, tetapi kita agar sesuai dengan Al-Quran, makanya Pak Muslim mengamanatkan agar untuk yang buku kosakata ini direvisi lamnya menggunakan alif tegak agar sesuai dengan apa yang ditulis pada ayat-ayat Al-Quran. Sampai di sini dapat dipahami? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Sekarang di surat Al-Kafir itu ternyata banyak ma ya. Ya, ma dan la. Banyak ma iya. Nah, yang kita gunakan ketika mentarkib tadi apakah sebagai mak mausul atau mak masdariyah? Dariyah. Mausul. Gunakan Dariyah mak lebih mausul mausul. ya tadi ya. Iya. Tapi bisa Nah, masdariyah, Pak Ustaz. apa sih perbedaan mak masdariyah dan mak mausul? Penasaran tidak? Ya. Iya, penasaran, Pak. Kita bahas. Nah, dalam bahasa Arab perbedaan utama ma masdariyah dan ma mausul terletak pada fungsi tata bahasa nahwu dan artinya. Nah, ma masdariyah berfungsi sebagai huruf pembentuk kata benda abstrak atau masdar. Nah, jadi ma masdariyah itu melebur dengan fiil yang di depannya membentuk kata benda abstrak atau masdar. Sedangkan ma mausul adalah kata ganti relatif. Nah, jadi ma itu adalah kata ganti relatif yang bermakna sesuatu yang. Jadi kalau ma mausul sesuatu yang atau apa yang, sedangkan ma masdariyah itu melebur dengan fiil yang di depannya membentuk kata benda abstrak. Kita rinci ya. Ma masdariyah. Kategori sebagai huruf masdar sudah dipelajari ya. Fungsi mengubah kata kerja setelahnya menjadi bermakna kata benda abstrak atau masdar. Jadi, nah, ma tersebut melebur dengan fiilnya membentuk kata benda abstrak atau masdar. Arti diterjemahkan sesuai dengan kata kerja setelahnya. Nah, jadi untuk arti mak masdariyah itu karena melebur dengan fiilnya berarti dimaknai dengan fiilnya yang sudah dirubah menjadi kata benda abstrak. Dari isim sebagai isim. Iya, sebagai isim. Seringkali bermakna proses atau tindakan. Nah, jadi seringkali bermakna proses atau tindakan. Ciri kunci tidak membutuhkan aid. Apa itu aid? Kata ganti atau domir yang kembali ke ma. Kita lihat di contoh. Yang kembali ke aminu kama amanan nas. Aminu, berimanlah kalian kama amanan nasu. Maknya sebagai ma apa? Masdariyah atau mausul? Masdariyah. Ma itu masdariyah. Masdariyah. Mengapa kita mengatakan sebagai masdariyah? Karena kan sebelumnya ada isim awamilul ismi. Berarti ditakwil sebagai isim. Iya. Karena ma ini
melebur dengan kata kerja di depannya dengan amanah membentuk kata benda abstrak. Kan keimanan itu kata benda abstrak ya, keimanan itu. Ya. Nah, amanah beriman. Kata benda abstrak dari beriman, Keimanan. keimanan. Keimanan manusia. Keimanan. Keimanan Nah, manusia. dalam bahasa Arabnya amanah yu'minu imanan. Nah, Imanan amanah nas. wajan 7 ya. Yes. Amanah yu'minu imanan. Imanan. Itu masdar Imanan. sharifnya. Nah, di Itu sini artinya keimanan nas gitu ya. nah, pada ayat di atas pada ma amanasu adalah huruf masdariyah berfungsi sebagai pembentuk masdar atau benda abstrak dari fiil setelahnya yaitu amana. Nah, jumlah ma amanasu ditakwil atau diberi makna masdar menjadi imanin nasi. Mengapa menjadi imanin nasi? Karena Sudah tahu ya diawali caranya? awamilul bijarin, Kak. Ya. Udah. Ya, jadi ambil masdar dari apana, kemudian diidopatkan kepada fa'ilnya. Ya, ambil idopatkan kepada fa'ilnya. Fa'ilnya an-nasu. Nah, cara mentakwil masdar. Jadi apa cara mentakwilnya? Mengambil bentuk masdar dari fi'il tersebut dan diidopahkan kepada fa'ilnya, diidopahkan dengan fa'ilnya. Itu cara mentakwil masdar. Di KBI pekan berapa ini? Pekan 29. Pekan 29. KBI pekan silahkan hebat, lihat. Isma. Iya. Di Kan KBI itu ada. pekan Ada 29. tulisan. Ada terlihat. Oh Nah, iya, ada terlihat di sini ya. amana fi'il wajan 7, amana yu'minu imanan. Nah, berarti imanan. Nah, kemudian amana siapakah yang beriman itu? An-nasu. An-nasu yang beriman fa'ilnya Kalau dia adalah idofa berarti an-nasu. nasi kan? Nah, kemudian berarti imanan diidopatkan imanin kepada nasi. an-nasu. Kemudian imanan. Karena sudah ditakwil masdar dengan ma membentuk imana. Kemudian ada huruf jar ka menjadi kaimani. Kaimani didopatkan kepada fa'ilnya. Jadi kaimanin nasi. Imani nasi. Ya, maka nasi. Itu aminu kama amanan nasu boleh kita terjemahkan menjadi kalian berimanlah seperti imannya orang lain. Nasi. Mengapa? Karena ditakwil masdar ini imanin nasi. Imanin nasi. Jadi kalian berimanlah seperti berimannya orang lain. Berimannya orang-orang. Ini terjemah ini menggunakan masdar sorih. Menggunakan masdar sorih. Imanin nasi. Sedangkan terjemah dari Depag ini menggunakan masdar mu'awal. Jadi berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Nah, terjemah ini adalah terjemah menggunakan masdar mu'awal. Sedangkan jika kita menggunakan masdar sorih, jadi kalian berimanlah seperti imannya orang lain. Dari mana seperti imannya orang lain? Ini imanin nas, karena sudah ditakwil masdar. Sudah ditakwil masdar. Cara mentakwil masdar sudah saya perlihatkan tadi di KBI pekan 29. 29. Wah, iya. berat ya. Begitu juga pada kata kama amana sufaha. Kama amana sufaha. Nah, jadi anu minu, apakah kami beriman? Nah, apakah kami akan beriman? Kama amana sufaha, seperti orang-orang yang picik akalnya beriman. Nah, ini menggunakan menggunakan terjemah masdar mu'awal. Masdar mu'awal ya. Tetapi kalau kita menggunakan terjemah masdar sorih, berarti kama kaimanis sufahai. Kaimanis sufahai. Jadi apakah aku akan beriman?
Kaimani supahai seperti imannya orang-orang yang bodoh. Yang picik Supah itu akalnya. orang-orang yang bodoh atau orang yang picik akalnya. Nah, di sini. Andai kita penasaran, kita mau gunakan mak mausul aja. Andai kata penasaran, kita gunakan mak mausul. Mak mausul itu adalah Gila. kata ganti relatif. Relatif pronoun. Relatif pronoun. Nah, mak mausul itu adalah relatif pronoun. Berarti kata ganti. Kata ganti dari sesuatu yang dijelaskan oleh silahnya. Itu mausul. Kita coba. Mak sebagai mausul. Jadi, aminu berimanlah kalian sama seperti apa yang amanan nasu. Mereka beriman. Jadi manusia orang-orang beriman. Kita enak Orang-orang tidak? beriman. Jadi berimanlah seperti apa yang Orang-orang mereka beriman. beriman. Agak kaku sih ya. Kaku. Nah, kaku. Udah yang enak kita menggunakan mak masdariyah. Jadi berimanlah seperti imannya mereka manusia. Nah, atau apakah kami akan beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh? Nah, gitu kan? Lebih enak yang menggunakan mak masdariyah. Tapi masalahnya ma ini nggak ada kelompoknya di dalam ini ya, di dalam kelompok KBI itu, kata-kata KBI. Ada. Sebagai Mas Daryah itu kan nggak ada di mana tuh? Ada di buku 6. Enggak, Sekarang maksudnya kita nomor ya, berapa dia? Iya, nanti ya. Oh, iya. Nanti kita saya juga belum lihat di itunya di kelompok hurufnya ya. Iya. Sekarang ma mausul. Ma mausul kategori. Nah, mausul itu apa? Nih yang harus kita kata ganti relatif atau relatif pronoun. Isim mausul. Fungsi sebagai kata penghubung yang merujuk pada sesuatu objek, umumnya ghairu akil, benda mati umumnya, pada umumnya. Yang kemudian dijelaskan oleh kalimat sesudahnya atau silah. Jadi itu kata ganti mewakili sesuatu yang akan dijelaskan oleh silah tersebut. Arti apa yang atau yang identik dengan allazi sebagai isim mausul. Ciri kunci membutuhkan silah, kalimat penjelas, dan aid. Apa itu aid? Kata ganti berupa domir yang kembali kepada ma. Contoh. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang beriman kepada apa yang kita jadikan sebagai mausul apa yang unjila diturunkan dia ma. Nah, kita gunakan ini sebagai kata ganti. Kata ganti relatif. Nah, kata ganti relatif dari sesuatu. Sesuatu itu dijelaskan oleh unjila, oleh silahnya. Sesuatu yang diturunkan. Ini silah. Jumlah fi'liyah. Fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul ini apakah ada fa'ilnya? Tidak. Naibul fa'ilnya? Ada. Yaitu domir huwa. Itu ada domir huwa. Di sini ada domir huwa. Ada domir huwa. Domir huwa tersebut rujuknya ke mana? Ke ma ini. Jadi bima kepada apa yang, jadi beriman bima kepada apa yang unjila yang diturunkan sesuatu tersebut. Jadi kepada sesuatu unjila yang diturunkan sesuatu tersebut. Nah, ternyata sesuatu tersebut menjadi kata ganti relatif dari apa? Al-Quran. Dari kitab yang diturunkan. Jadi ma ini kita bisa artikan sebagai apa? Kitab, sebagai Alkitab. Jadi bima kepada kitab unjila yang diturunkan ilaika kepada engkau. Nah, kitab yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad apa? Al-Quran.
Al-Quran. Jadi ma ini sebagai kata ganti relatif dari Al-Quran, dari kitab yang Quran, diturunkan bukan kepada engkau. Kemudian maf'ul bih ya. wama unjila min qablik, wama dan apa yang atau sesuatu unjila yang diturunkan sesuatu tersebut min qablika sebelum engkau. Nah, ma ini sebagai kata ganti. Kata ganti dari apa? Mausul ya. Dari sesuatu itu adalah kitab yang diturunkan sebelum engkau. Jadi kitab-kitab suci Taurat, yang Injil diturunkan, iya. Injil, Jadi Taurat, ini Zabur. sebagai kata ganti dari kitab-kitab, apakah itu Taurat, apakah itu Injil, apakah itu Zabur, sebagai kata ganti. Iya, ini sebagai kata ganti dari sesuatu yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Mausul berbeda dengan ma masdariyah. Ma masdar itu bukan kata ganti, dia itu melebur dengan fiilnya, membentuk kata benda abstrak, membentuk masdar. Sedangkan ma mausul tidak melebur, justru sebagai kata ganti dari sesuatu. Maka ma mausul itu relatif naun. Iya. Pada ayat di atas, ma isim mausul berarti kata ganti relatif yang merujuk. Nah, merujuk itu sebagai kata ganti dari apa? Pada sesuatu yang diterangkan oleh jumlah setelahnya, sila yaitu ungjila. Nah, apa? Nah, dengan memperhatikannya kita paham bahwa yang dimaksud oleh ma pada ayat itu adalah kitab yang diturunkan. Jadi kitab yang diturunkan kepada engkau apa? Al-Quran. Kitab yang diturunkan sebelum engkau apa? Kitab suci yang lain, Taurat, Injil, Zabur, dan yang lainnya. Nah, setiap isim mausul membutuhkan silah dan aid. Adapun aidnya adalah domir mustatir huwa pada fiil unzila, yaitu sebagai naibul fa'il, yang berguna sebagai naibul fa'il dari unjila tersebut. Nah, domir huwa tersebut kembali kepada isim mausul ma-nya. Rujuknya ma itu kepada ma. Jadi unjila yang diturunkan, apa yang diturunkan itu? Ma tersebut, kitab tersebut diturunkan. Nah, itu aid. Nah, isim mausul mesti membutuhkan silah dan aid. Nah, tapi aid itu terkadang tersurat, terkadang terlihat pada kalimat, terkadang mahdhuf, terkadang tidak disebutkan dalam kalimat mahdhuf. Contoh, min syarri ma khalaq, min syarri dari kejahatan ma apa yang, atau sesuatu lah, sesuatu khalaqo yang telah Allah ciptakan, yang telah Dia ciptakan. Nah, yang telah Dia ciptakan, berarti Allah menciptakan. Nah, mana silah dari ma tersebut? Kholako. Jumlah fi'liyah kholako. Mana aidnya? Domir yang rujuk balik kepada ma? Allah. Itu masda ini apa? Mahdub. Nah, kholako itu ada domir huwa, ada domir huwa, Huwa ini rujuk baliknya kemana huwa tersebut? Ke Allah. Jadi karena ada persyaratan itu, jadi nggak bisa jadi masdariyah dia Pak ya? Keciptaannya. Iya kan, kholako itu yang menciptakan siapa? Allah. Berarti domir yang pada kholako ini sebagai fa'il itu baliknya atau rujuknya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Iya, karena yang menciptakan itu Allah. Nah, sedangkan mana domir yang rujuk balik kepada ma? Tidak ada. Tidak ada dalam kalimat. Berarti aja mahdhuf, perkiraannya domir hu, berkedudukan sebagai maf'ul bih. Jadi perkiraan lengkapnya begini. Ma khalaqahu. Jadi dari kejahatan ma makhluk. Ini kan sebagai kata ganti ya, maksudnya sebagai kata ganti. Sebagai kata ganti relatif dari makhluk. Jadi ma makhluk khalaqahu yang telah menciptakan Dia Allah. Siapa? Kepada makhluk tersebut. Nah, jadi kita bisa terjemahkan dari kejahatan makhluk yang telah menciptakannya. Jadi yang dia Allahnya, yang dia Allah
telah menciptakannya. Nah, nyahnya itu mahdzuf, tidak disebutkan dalam kalimat. Jadi ma khalaqahu. Jadi makhluk yang dia Allah telah menciptakannya. Nah, tetapi nyahnya tidak ada. Khalaqahu-nya, hu-nya tidak ada. Iya, mahdzuf. Karena walaupun tidak disebutkan, sudah dipahami. Nah, ini perbedaan singkat lah. Perbedaan masdariyah, bahwa isim mausul kategorinya, fungsi ada melebur dengan fi'il menjadikan masdar. Iya. Sudah dikirim kan kemarin ini filenya aja. Sudah. Yang berarti kemarin tidak memperhatikan ya. Padahal saya sudah kirim filenya. Ketahuan tidak. Ketahuan tidak langsung save ya. Mau tanya Pak Atta. Sebentar saya tamatkan dulu sedikit lagi ya. Nah. Terkadang ada ma pada suatu kalimat yang boleh diterkib sebagai masdariyah, berarti mausulnya. Terkadang bisa masdariyah, bisa mausul, bisa. Contoh. Yauma yatazakkaru insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia teringat apa yang telah dikerjakannya. Terjemah dari tebak ini nih. Maknya sebagai ma apa? Apa yang mausul? Mausul berarti sebagai kata ganti. Kata ganti dari apa? Dari insanu masa. Sa'a itu artinya melakukan atau mengerjakan sa'a itu. Ya, yang dia lakukan itu. Iya. Kata ganti relatif dari sesuatu yang manusia telah mengerjakannya, telah melakukannya. Jadi sesuatu yang telah dilakukannya, nah berarti ma ini sebagai kata ganti relatif dari sesuatu yang telah dilakukannya. Paham? Iya. Sekarang kita mau jadikan masdariyah, boleh tidak? Boleh tidak dijadikan masdariyah? Coba dulu. Harus melebur ke fiilnya. Nah, kalau dijadikan masdariyah berarti ma sebagai pembentuk isim. Kata benda abstrak. Sa'a itu artinya melakukan. Gimana caranya? Melakukan kata benda abstrak dari melakukan apa? Sa'a. Melakukan. Kelakuan. Iya, kelakuan. Nah, jadi sedangkan jika kita menganggap ma masdariyah, maka ma tersebut melebur dengan fiil di depannya membentuk makna masdar. Ya, kata benda abstrak. Masdar sorenya adalah sa'yahu. Sa'yahu ya, sa'yahu. Nah, jadi yauma yatazakkaru, pada hari itu ingat siapa al-insanu manusia, ingat apa? Kelakuannya. Ingat sa'yahu, ingat kelakuannya. Jadi pada hari itu manusia teringat kelakuannya dahulu. Kelakuannya dahulu pada hari nanti ya. Jadi manusia ingat kelakuannya dahulu. Bisa dua-duanya ini. Iya, jadi bisa dua-duanya. Nah, yang lebih ini kita akan lihat di contoh ya, Nah. Sarroni ma'atoita. Saro artinya membahagiakan, ngabungahkeun. Ngabungahkeun, membahagiakan. Nih kepadaku. Ma itu ma apa? Silahkan. Atoita artinya engkau memberikan. Jadi telah engkau berikan. Jadi engkau telah memberikan atoita tuh. Nah, sarro membahagiakanku kepadaku. Jadi sarroni telah membahagiakan kepadaku. Nah, silahkan Bapak Ibu, apakah mau suruh atau Mas Daria? Atau itu artinya memberikan, engkau memberikan. Siapa yang mau? Jadi pemberianmu nantinya berarti kalau masdar jadi pemberian. Seorang. Kita tunjuk seorang. Siapa yang mau? Ya Pak Taufik. Saya boleh. Ya, mangga silahkan. Ma sebagai ma apa? Mas Daria. Bisa masdar ya. Sebagai kesatuan fa'il. Kalau ma masdar berarti harus apa? Melebur dengan fiilnya, membentuk masdar, membentuk kata kerja
menyentuh kata benda Masdar abstrak. sorry. Nah, Menyenangkan. berarti Sorry. ma'atoita dilebur menjadi masdar, apa pengertiannya? Sebagai fa'il. Sebagai kelakuanmu. Pemberianmu. Apa yang aku, apa yang Pemberianmu. kau beri. Proses pemberian. Pemberian engkau. Ya, Pemberian proses engkau. pemberian ya. Proses Iya. pemberian. Apa yang telah engkau berikan Nah, membahagiakan aku. Membiarkan mausul, aku Pak. memberikan apa yang Atau yu'ti. Nah, atau yu'ti wajan 7. Masdarnya apa? Ito. I'toan. Atau yu'ti i'toan. Nah, i'toan. Saroni. I'toan. Nah, i'toan. Ini tarkibnya sebagai apa? Ma'atoita itu? Itu mas tarkib. Ya, Kak. Maf'ul bih. Mister. Saroni membahagianku sebagai maf'ul bih. Kan maf'ul bihnya nih pada aku. Saroni. Saya lihatnya sebagai fa'il, Ustaz. Sebagai fa'il. Sebagai fa'il berarti ini rofa. Nah, kita lihat di proses ini masdar tersebut diidopatkan kepada apa? Fa'ilnya. Diidopatkan kepada fa'ilnya. Berarti mana tadi? Nah, berarti ita'u diidopatkan kepada apa? Saroni. Anta. Anta berarti menjadi ini dikonversi menjadi dikonversi menjadi domir muttasil. Menjadi domir muttasil majrur. Konversikan ini marfu, yang ini marfu. Nah, ya, ini marfu sebagai fa'il. Nah, dikonversi kepada domir menjadi majrur, muttasil majrur. Jadi itauka. Jadi Saroni telah membahagiakanku. Itauka. Proses pemberianmu. Nah, jadi kamu memberi itu membahagiakan aku. Pemberianmu. Iya. Sekarang siapa yang mau mentarkib sebagai mausul? Siapa yang mau? Silakan sebutkan namanya. Jika ini sebagai mausul. Siapa? Dia memberikan aku apa yang telah diberikan. Apa yang telah diberikan. Ya, Pak Amir silakan Pak Amir. Pak Amir silakan Pak Amir. Dia membahagiakan aku apa yang telah diberikan. Berarti mas sebagai apa? Mausul. Nah, kalau mausul berarti sebagai kata ganti. Sebagai relatif pronoun. Kata ganti dari sesuatu. Sesuatu yang apa? Sesuatu yang diberikan. Sesuatu yang engkau telah memberikan. Sesuatu yang telah engkau berikan. Ya, sesuatu yang telah engkau berikan. Membutuhkan silah. Mana silahnya? Atoita. Membutuhkan aid. Mana aidnya? Domir yang rujuk balik kemana, Ma? Anta juga. Anta. Kan yang memberikannya. Berarti mahzub. Itu mahdub. Oh, masuk ya. Atoitahu. Jadi engkau memberikannya. Jadi sesuatu yang telah engkau memberikannya. Berarti aidnya mahzub. Nah, coba Pak Amir. Apa perbedaan antara ma masdariyah dan ma mausul dari segi pengertiannya? Oke, kalau masdariyah itu prosesnya, proses pemberian. Kalau ma mausul barangnya yang telah diberikan. Alhamdulillah 100. Ya. Jadi kalau ma masdariyah begini. Kita punya saudara nih, biasanya cuek. Biasa cuek dia saudara itu. Kok dia memberikan sesuatu kemarin? Nah, kok dia memberikan sesuatu kemarin? Maka kita katakan kepada sebut sarroni ma'atoita, membahagiakan aku, ma'atoita
kamu memberi. Jadi kamu memberi itu membahagiakan kepadaku. Kita tidak memandang apa yang Apa yang diberikannya. diberikan? Ya, yang tadinya cuek kok dia memberi. Nah, memberinya itu yang membahagiakan. Jadi kata benda abstrak dari pikirnya tersebut, Mas, dan Tahu-tahu sekarang memberinya memberikan. itu yang yang membahagiakan. Kalau mausul bagaimana Pak Amir? Yang barangnya Pemberiannya. yang diberikan Ya, itu barang yang sebagai diberikan. Misalnya, seorang istri yang hamil, ngidam. Kata si istri kepada suaminya, Saroni ma'atoita. Padahal suaminya hanya memberikan mangga mentah, padahal mah yang diberikan itu nggak sepele lah, cuma mangga mentah doang gitunya, cuma mangga mentah doang gitu aja. Karena biasa Tetapi cuek. iya, karena dia benar-benar butuh mangga mentah tersebut, kata si istri ke suami, Saroni ma'atoita. Jadi membahagiakan tuh mangga, mangga yang telah engkau berikan. Nah, jadi mangganya yang membahagiakan itu mangganya tersebut, mangga mentahnya, karena dia ngidam. Nah, itu mausul. Membahagiakan itu. Itu Iya. mausul. Kalau Mas Daria yang membahagiakan itu memberinya itu. Proses Memberinya itu, proses memberinya biasanya cuek, kok sekarang perhatian ya. Jadi dia gembira. Nah, Pakai senyum lagi kan? iya, pakai senyum lagi. Nah, dari sini jelas ya bagaimana cara kita mengambil pengertian mak mausul dan mak masdar ya, sudah saya jelas? Itu karena isim harus isim qalbu ya Ustaz ya. Iya. Harus Karena, apa kata kalau benda abstrak ya. Mas Daria prosesnya ya Pak Ustadz ya. Iya. Kalau sudah itu bendanya ya. Ya. Pokoknya baca lagi ininya, baca lagi ini Mas Daria itu lebih ke proses. Iya. Pak Atta sedikit. Lagi silakan. Tadi kan di samping ada yang jelas sebagai Mas Daria, satu lagi sebagai mausul sila, satu lagi bisa dua-duanya, gitu kan tadi ya. Nah, kalau di contoh pertama tadi ya Mas Daria itu kalau nggak salah kata kuncinya itu ada sesuatu yang abstrak gitu ya. Iya. Abstrak. Jadi membentuk kata benda abstrak, jadi membentuk gerund. Jadi, udahlah kita kalau kita pengen lebih gampangnya, membentuk gerund aja lah. Lebih gampang. Jadi misalkan nih, akan selalu begitu nggak kalau ketemu ma itu diikuti oleh kata kerja fi'il yang seperti amanah misalkan ya. Iya. Atau apalagi yang ini ya, yang sesuatu yang amanah, apalagi yang lain tuh. Itu akan selalu masdariyah nggak gitu? Mas saya. Ya, pokoknya kalau kita ini memausul apa masdar ya, kita coba-coba aja kedua-duanya. Kalau masdariyah bagaimana mengartikannya, kalau mausul bagaimana mengartikannya sebagai kata ganti, kita cocokkan dengan makna yang dimaksud, makna yang diinginkan, cocok tidak? Itu ya. Paham? Ya. Iya. Ustaz, tadi kembali ke surat Al-Kafirun tadi. Tadi yang ayat ketiga dan yang kelima, itu ma-nya itu kalau ada di tarkib itu bisa ke masdariyah, bisa juga mausul. Kalau mausul kita tadi udah bahas pakai mausul bahwa itu adalah maksudnya ma'abudu itu tidak menyembah kepada yang Tuhan maksudnya. Tapi kalau pakai itu ada yang tarkib dengan masdariyah. Artinya cara menyembahnya. Nah, jadi cara kalau masdariyah begini, la a'budu, aku tidak akan menyembah. Nah, ma ta'budun berarti maknya itu dilebur dengan ta'budun. Ta'budun masdarnya apa? Ibadatan. Idopatkan kepada fa'ilnya. Ibadatakum. Nah, jadi kita lengkapnya kalau kita mau gitu demikian berarti gini, aku tidak akan beribadah dengan ibadah seperti ibadah kalian. Jadi aku tidak akan ibadah seperti ibadah kalian. Jadi misla ibadatikum. Jadi aku tidak akan ibadah
seperti ibadah ibadah Iya. kalian. Iya. Jadi bisa dua-duanya itu. Bisa. Iya, Tapi tapi kalau yang kita populer menggunakan, tapi kalau Mausul. mengartikannya beda, Iya. cara mengartikannya beda. Iya, paham ya? Ya, paham. Alhamdulillah, paham. Kak. Karena ini waktunya sudah lebih nih. Iya. Iya. Kalau ini mausul silah semua ini 9:15. Pak Ustadz ya. Iya. Iya, tadi pakai Mausulia, tapi pakai Masulia Iya. juga bisa sebetulnya. Bisa. Iya, Iya, kalau bisa, harus tambah bisa. Caranya, Tapi tambah cara budun. mengartikannya Cara berbeda. Artinya jadi Cara berbeda. mengartikannya Kalau berbeda. pakai masdar Iya. tuh artinya jadi beda. Iya. Yang Pak Imron tadi kalau ditambah ka kama ta'budun mungkin menjadi masdariyah dia. Enggak, cuma artinya aja yang berubah Pak Taufik. Jadi Iya. tetap bisa pakai Masdariyah, tetapi artinya jadi berbeda. Jadi bukan menyembah, tetapi adalah proses menyembahnya itu. Iya. Iya. Maksud saya kalau dibuat tegas dia menjadi masdariyah, misal coba diangkat yang ke atas satu Pak, maaf. Iya. Yang ayat kedua. Gini. La a'budu ma ta'budun. Ini kan tadi yang pasti nih dari arti yang ada nih, ini kan mausul silah ya kan? Iya, yang ini mausul silah. Tapi kalau mau diartikan seperti Pak Imron tadi, katanya masdariyah gitu kan. Nah, kalau mau dibuat tegas seperti arti Pak Imron tadi, ditambah aja kama di depannya gitu loh. Ini kalau soal dengan misla ibadatikum. Misla ibadatikum. Dalam pengertiannya, dalam mentakwilnya, jangan menganggap dia bukan kita menambah ayat Al-Qur'annya, tetapi mentakwil. Cara mentakwilnya berarti cara mentakwil ayat tersebut. Jadi aku tidak akan beribadah misla ibadatikum, seperti ibadah kalian, seperti tata cara ibadah kalian. Iya. Bendanya. Ada penambahan ya, karena ini waktunya sudah lebih 20 menit nih. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, stop share ya. Ustadz, makasih. Makasih Pak Hatta. Terima kasih Kak Hatta Pak Oji sudah di-share kan kemarin ya. Ya, kemarin udah Pak. Dicari lagi. Udah. Sudah selesai semua ya. Berarti kita pekan ini mempunyai PR yang nanti akan saya ajukan kepada Pak Musrif ya, mengenai tadi kalau dalam masalah kontennya itunya udah benar semua ya. Tinggal pewarnaannya aja gitu kan ya. Ya, warnanya aja. Ya, nanti kita akan tanyakan kepada Pak Musrif gitu ya. Nah, kemudian kita tadi juga udah ini kan oleh Pak Hatta tentang ma itu ya. Jadi kita boleh sih misalkan mentarkib ma sebagai masdariyah atau mausul tentunya dengan cara ininya ya, dengan terjemahannya apa gitu ya. Cara mentakwilnya. Nah, itulah yang kesulitan kita itu adalah cara mentakwilnya karena kita kan belum biasa ya. Belum biasa karena mufrodat kita juga kayaknya masih terbata-bata mencari fa'il, mencari ininya bisa mencari masdar dari sigot itu juga kadang kita masih masih karena itu dibiasakan ya itu ya. Jadi nanti kita mungkin di pekan-pekan lain juga nanti kita akan ketemu hal-hal seperti ini. Nah, nanti biasanya kan Pak Hatta nanti kita itu karena umur kita itu udah pada ini ya. Jadi mungkin nanti lebih sering menerangkan gitu, lebih sering diterangkan lagi meskipun itu sudah di-share minggu kemarin. Sudah tahulah Pak Amir kira. Ya nggak apa-apa. Ada pengulangan Pak Hatta. Iya, umur kita kan ABG ya Bu Risma ya. Jadi nggak apa-apa nanti ada pengulangan materi-materi yang bersehubungan dengan ayat yang kita diskusikan, terus muncul lagi misalnya masalah itu ya Pak Hatta nerangkan lagi, nggak apa-apa meskipun materinya udah diterangkan, udah di-share. Jadi ya udah upload lagi aja gitu. Ya maklum lah. Iya, upload lagi aja Pak. Mungkin itu ya kita tutup saja. Tutup saja ya dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka nasrun minallahi wa fathun qarib. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semuanya. Makasih Bu Nungki, mangga.